19 Desember 1948, Belanda menyerbu Yogyakarta. Hanya dalam waktu 25 menit, pasukan Belanda menguasai Bandara Maguwo. Dan merangsek menyerbu pusat kota Yogyakarta. Serangan ini kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Para pemimpin bangsa yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan. Informasi tentang agresi militer Belanda ini sebenarnya sudah terendus sebelumnya. Sesaat sebelum penyerbuan kota Jogja, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu berada di Sumatera untuk mengaktifkan dan memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Sedangkan tentara Indonesia tetap melakukan perlawanan secara gerilya di pelosok Jawa dan Sumatera. Dan para pejuang diplomasi yang berada di luar negeri gencar mencari dukungan dari dunia internasional. Agar kerahasiaan informasi tetap terjaga, komunikasi antar lini perjuangan disampaikan dengan kode rahasia atau sandi yang dirumuskan 2 tahun sebelumnya oleh Dr. Rubiono. Kode-kode yang disusun ke dalam sebuah buku besar C ini diciptakan tanpa menggunakan mesin, namun memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. 30 km sebelah barat kota Yogyakarta, di sebuah dusun kecil bernama Dukuh, di dalam rumah milik Martostomo, Kepala Dinas Sandi sekaligus kreator sandi, Dr. Rubiono berkoordinasi dengan anak buahnya, membangun sebuah pemancar radio kecil dan menjadikan rumah itu sebagai kamar kode. Letnan II Sumartijo diangkat menjadi kepala kamar kode. Sedangkan Dr. Rubiono melanjutkan perjuangannya menuju Jawa Barat. Dari kamar kode Dukuh ini, jalur komunikasi perjuangan Indonesia terpusat. Informasi dari luar ditangkap menggunakan radio telegraf, didekripsikan, dan disampaikan kepada Kolonel TB Simatupang yang berada di markas darurat Angkatan Perang Indonesia di Dusun Banaran, 5 km dari Dusun Dukuh. Sebaliknya, informasi dari markas Banaran dienkripsikan di kamar kode Dukuh dan disebarluaskan ke pos-pos gerilya menggunakan kurir atau dipancarkan melalui radio telegraf dan dirilai oleh pemancar-pemancar yang lebih besar di dalam maupun di luar negeri. Dan lewat perwakilan pemerintah Indonesia di Rangun, Burma dan New Delhi, India, berita mengenai eksistensi Republik Indonesia dan kondisi bangsa ini disebarluaskan melalui radio-radio siaran luar negeri. Simpati dari dunia internasional terhadap kondisi Indonesia mulai berdatangan, seiring dengan tekanan dunia terhadap pemerintah Belanda untuk menghentikan agresinya di Indonesia. Hingga akhirnya, melalui konferensi meja bundar, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Rumah ini adalah saksi sejarah betapa pentingnya peran petugas sandi di masa perang. Menjadi saksi betapa rumitnya sandi yang dibuat oleh Dr. Rubiono yang diciptakan tanpa menggunakan mesin. Saksi akan sinergi perjuangan senjata dan diplomasi. Dan rumah ini pula yang menjadi saksi betapa gigihnya para pejuang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.